Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan kita semuanya di kelas etika profesi kependidikan di pertemuan yang ke-14 hari ini, Minggu tanggal 7 Juli tahun 2024. Mudah-mudahan dengan semuanya senantiasa diberikan kesehatan, diberikan semangat yang tetap acek, dan mudah-mudahan juga bertambah gitu, tambah semangatnya ya di penghujung pertemuan kelas etika profesi kependidikan di semester ini ya. Tidak terasa ini sudah memasuki pertemuan yang ke-14 ya, tinggal satu kali lagi pertemuan ke-15, kemudian tinggal menunggu jadwal untuk mengikuti ujian akhir semester ya. Jangan lupa saudara-saudaraku untuk tekan tombol persensinya, dan jangan lupa sudah di pertemuan yang ke-14 ya, ini sudah di penghujung kan, artinya sudah tidak ada kesalahan dalam pencet tombol ya, karena kemarin di pertemuan kemarin itu masih ada beberapa yang tekan tombolnya itu salah ya. Tolong tekan tombolnya di P ya. Baik, saudara-saudaraku, mohon maaf hari ini saya tidak bisa membersamai secara daring. Ini materi yang akan kami sampaikan, tolong untuk disimak baik-baik. Di hari ini kita akan membahas topik etika profesi kependidikan dan pendidikan karakter. Oke. Sedangkan subtopik yang akan kita bahas hari ini ada 5 ya saudara-saudaraku. Ada pembentukan identitas profesi, kemudian ada peningkatan mutu etika, kemudian pendidikan guru, pendidikan moral karakter, dan yang keempat pendekatan pendidikan guru, pendidikan moral dan karakter, dan yang kelima nilai-nilai karakter pendidikan guru ya. Bisa dilihat di PowerPoint yang sudah saya upload di laman Spada ya, itu sudah ada. Baik, kita mulai dari yang pertama, pembentukan identitas profesi ya. Profesi yang dimaksud di sini ya tidak lain tidak bukan adalah profesi sebagai seorang pendidik atau sebagai guru ya. Nah, profesi sebagai guru ini tidak serta-merta atau bahasa Jawanya ujuk-ujuk terbentuk ya. Karena profesi sebagai seorang guru atau pendidik ini adalah profesi yang lain daripada yang lain, yang semuanya itu bisa diperoleh dari belajar dari menempuh kualifikasi pendidikan tertentu. Dalam hal ini adalah pendidikan guru ya. Jadi tidak bisa sembarangan ya. Kalau ingin menjadi guru mestinya kualifikasi pendidikannya adalah guru. Itu pun harus linier ya, antara kualifikasi pendidikan dengan apa yang diampu itu harus linier. Sebagai contoh, seorang guru dengan kualifikasi pendidikan S1 PGSD misalkan ya, dia bisa mengampu semua mata pelajaran yang diajarkan di sekolah dasar kecuali pendidikan agama ya. Kalau olahraga itu masih bisa ya, banyak sekali guru-guru kelas yang mengampu semua mata pelajaran termasuk PJOK ya, termasuk PJOK, terkecuali hanya pendidikan agama yang tidak boleh. Meskipun seorang guru kelas itu
sangat pandai, sangat ahli di bidang agama tertentu, tapi kalau tidak memiliki kualifikasi pendidikan agama tetap tidak boleh mengajarkan pendidikan agama, meskipun tidak ada guru agama sekalipun. Nah, oleh karena itu untuk guru agama itu memang terkecuali, mestinya kalau tidak ada guru yang mengampu, guru negeri yang mengampu, itu mestinya ya mencari guru lain gitu. Sama seperti penjenengan sebagai guru pendidikan anak usia dini, ini mestinya ya diampu atau harus memiliki kualifikasi pendidikan S1 pendidikan anak usia dini. Nah, itu dari jenjang kualifikasi. Sedangkan yang lain, pembentukan identitas profesi selain dari kualifikasi pendidikan, itu mestinya ya dari pembentukan karakter. Memang seorang guru itu harus memiliki karakter yang lebih dibanding dengan profesi yang lain. Beberapa waktu yang lalu pernah kita bahas bahwa seorang guru itu harus menjadi agen moral. Artinya dia tidak hanya bermoral tetapi agen artinya memiliki standar karakter atau standar moral yang melebihi daripada karakter orang-orang pada umumnya gitu. Nah, pembentukan karakter tersebut ini dimulai dari individu, dari identitas individu. Karena identitas profesi itu terbentuk dari identitas individu yang baik itu akan membentuk suatu karakter profesi yang baik. Dari identitas individu itu terkait dengan identitas moral, perilaku, etika, ya, berupa juga penguasaan dirinya, kemudian identitas moralnya, ya, yang kemudian akan membentuk menjadi nilai profesional dan pertumbuhan profesional. Ya, subtopik yang kedua itu adalah peningkatan mutu pendidikan etika. Pendidikan etika dapat ditingkatkan mutunya melalui 5 komponen ya. Yang pertama model 4 komponen, kemudian yang kedua kurikulum yang sesuai tingkat perkembangan usia, kemudian yang ketiga ada mengidentifikasi harapan-harapan profesi, kemudian memperhatikan lingkungan moral, dan yang kelima mengembangkan tanggung jawab kolektif profesi. Nah, model 4 komponen tadi yang saya maksud di sini dijabarkan. Yang pertama ada sensitivitas moral, ada pertimbangan moral, ada motivasi moral, dan karakter moral dan kompetensi. Nanti tolong untuk pelajari lebih lanjut ya secara detail begitu. Dan nanti kalau misalkan penjelasan semuanya kurang puas dengan apa yang saya sampaikan di sini, itu bisa buka atau searching ya di internet, itu banyak sekali bertebaran ilmu pengetahuan. Subtopik yang ketiga adalah pendidikan guru, pendidikan moral dan karakter. Pendidikan guru, pendidikan moral dan karakter. Ini ada dua penggalan kata ya. Kalimat ini terdiri dari 2 penggalan kata. Kata yang pertama adalah pendidikan, yang kedua adalah guru, pendidikan moral dan karakter. Nah, maksudnya adalah guru pendidikan moral dan karakter ini harus menempuh, harus mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kualifikasi yang diharapkan.
Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk membentuk warga negara yang bertanggung jawab dan peduli. Kemudian generasi muda harus dikembangkan karakternya melalui pendidikan moral dan karakter serta mengembangkan keterampilan emosi dan sosial. Jadi seorang guru pendidikan moral dan karakter, ya, itu siapa? Yang dimaksud guru pendidikan moral dan karakter, mungkin kalau di SMP atau SMA itu mungkin ada guru pengampunya sendiri ya. Sebagai guru pendidikan moral dan karakter itu kalau dulu guru PKN, guru PMP ya, ada guru PSPB ya. Zaman saya SMP itu ada mata pelajaran yang namanya PSPB, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Kemudian ada pendidikan moral Pancasila ya, sendiri. Kemudian seiring berkembangnya waktu itu ada mata pelajaran PPKN, kemudian berubah jadi PKN ya. Dan tentu saja guru yang membentuk moral selain guru yang saya maksud tadi adalah guru agama. Itu di kelas SMP, SMA, SMK ya. Kalau di sekolah dasar dan kelas PAUD itu yang dimaksud guru pendidikan moral dan karakter itu tidak lain tidak bukan adalah guru kelasnya. Jadi guru kelas itu ngabei ya, semuanya diampu, termasuk pembentukan karakter itu semuanya tanggung jawab dari guru kelasnya, wali kelasnya yang mengajarnya. Kalau guru SD itu ditambah dengan guru agama gitu ya. Kemudian kita lanjut, subtopik yang keempat adalah pendekatan pendidikan guru untuk pendidikan moral dan karakter. Ini ada pendekatannya ya. Bagaimana guru dalam mendidik moral dan karakter itu ada pendekatannya ya. Nanti tolong dicocokkan dengan apa yang saya sampaikan ini dengan slide dalam PowerPoint penjenengan ya. Ya, di sini ada beberapa poin yang menjabarkan terkait dengan subtopik tersebut. Di antaranya adalah klarifikasi nilai atau realisasi nilai, kemudian penalaran moral, pengembangan kognitif, kemudian pendidikan moral, dilanjutkan dengan pendidikan keterampilan untuk hidup, kemudian belajar pelayanan dan pendidikan agama ya. Klarifikasi nilai atau realisasi nilai ini memandang nilai memiliki sifat sangat individu. Guru bertindak sebagai fasilitator. Nah, meskipun demikian, khusus di kelas PAUD, meskipun nilai memiliki sifat yang sangat individu dan guru bertindak sebagai fasilitator, khusus untuk kelas PAUD ini tidak mutlak seperti itu. Artinya seorang guru itu sebagai pendidik, kalau di sekolah itu pendidik utama ya, yang bersinergi nyambung dengan pendidikan yang diberikan di keluarga masing-masing. Jadi panjenengan itu yang menerima estafet pertama kali ya, estafet pertama kali dari lingkungan keluarga. Jadi meskipun sebagai fasilitator, namun di kelas PAUD ya itu lebih ke menuntun gitu, mengarahkan, mendampingi dan memberikan contoh terkait dengan pembentukan nilai-nilai karakter ya. Yang berikutnya penalaran moral atau pengembangan kognitif. Ini merupakan pembentukan karakter dipandang sebagai proses rasional, jadi bisa dinalar. Artinya ketika kita menanamkan suatu nilai karakter kepada siswa, kepada anak didik kita, itu disertai dengan alasan-alasan ya, dengan alasan agar anak-anak itu bisa lebih kuat, lebih memahami dan bisa menerima sehingga bisa menerapkan atau membentuk karakter atau nilai yang diinginkan. Apalagi anak-anak sekarang itu sangat kritis ya, itu ya, sangat kritis.
Kadang kalau kita hanya mengajarkan, oh enggak boleh begitu, ini harus begini, itu mesti mereka ngejar, lo kenapa? Emang kenapa? Lo kenapa kok begitu? Kan seperti itu. Makanya kita harus selalu siap memberikan jawaban atau tuntunan yang dirasa itu cukup rasional dan bisa diterima oleh akal anak-anak di usia PAUD. Kita juga tidak bisa ya memberikan penalaran atau logika yang sesuai dengan usia kita, itu tidak bisa. Mestinya ya diberikan penjelasan atau alasan-alasan yang sesuai dengan karakter mereka, gitu ya. Oke, yang berikutnya pendidikan moral. Ini pembentukan karakter yang melibatkan kualitas-kualitas internal melalui praktik kebiasaan-kebiasaan yang baik ya. Sudah jelas itu ya, dan sering kali kita bahas bahwa yang namanya pendidikan moral itu memang harus dimulai dari pembiasaan yang baik. Yang namanya pembiasaan itu mestinya dimulai dari pemaksaan. Dipaksa dulu, kemudian menjadi biasa. Setelah menjadi biasa, dia akan menjadi suatu karakter. Harapannya seperti itu. Jadi kalau sudah menjadi suatu karakter itu sulit untuk menghilangkan. Kalau misalkan saya ambil contoh, ketika awal-awal mengenalkan anak kita atau siswa kita untuk melaksanakan sholat misalkan ya, untuk yang beragama Islam, ini mestinya di awal-awal itu dipaksa dulu, dan mestinya dipaksa itu ada konsekuensi ya, yang istilahnya dengan yang kemarin kita bahas ada modifikasi perilaku ya. Modifikasi perilaku itu artinya diarahkan, dibawa, dipaksa untuk melakukan sesuatu dengan konsekuensi tertentu. Misalkan yang pertama dengan iming-iming riba misalkan ya, meskipun itu juga harus hati-hati sekali, jangan sampai terjadi seseorang itu melakukan sesuatu hal karena upah. Itu kalau sudah sampai mendarah daging, sampai dia itu menjadi dewasa seperti itu tuh repot. Nah, seperti itu, sholat dipaksa, kemudian setelah dia dipaksa kemudian menjadi suatu hal yang biasa dilakukan pembiasaan begitu. Nah, lama-lama dia akan menjadi suatu karakter. Jadi kebiasaan sudah, kalau sudah melakukan hal dianggap itu sebagai karakter, kalau itu ditinggalkan pasti merasa ada yang hilang. Itu contoh real ya, contoh real dan contoh kecil yang kita hadapi setiap hari. Kemudian setelah pendidikan moral itu ada pendidikan keterampilan untuk hidup. Nah, itu juga tidak kalah penting. Biasanya kadang-kadang kita melupakan hal penting terkait dengan keterampilan hidup atau life skill ya. Life skill artinya kadang-kadang anak itu dijajali dengan teori terus ya. Yang penting hafal, yang penting nilainya untuk pengetahuan 100, tapi kadang ada hal yang terlupakan yang terkait dengan life skill. Itu tidak kalah penting. Ada kalanya seorang anak itu pinter sekali ya, sekolah pokoknya tutup buku, pinter sekali mulai jenjang dari PAUD, SD, SMP, SMA, kuliah, pinter terus, teori oke, tapi ketika dia lulus bingung karena tidak ada life skill yang dikuasai. Bahkan ada kalanya seorang anak itu hal-hal yang sifatnya basic sekalipun tidak menguasai. Misalkan seorang anak laki-laki tidak bisa pegang palu, tidak bisa pegang obeng. Seorang anak perempuan sama sekali tidak bisa pegang yang namanya pisau dapur, tidak bisa membedakan bumbu dapur, endi tumbar, endi mrisol, endi kapulaga, mana jinten, tidak tahu sama sekali. Ya. Siapa yang salah? Ya, mesti yang disalahkan pertama orang tuanya. Ya, yang kedua kemudian gurunya.
Nah, gurunya akeh banget, mulai dari guru PAUD. Makanya sekarang itu ya di dalam kurikulum itu sering dimasukkan praktek-praktek terkait dengan life skill. Di TK pun, di PAUD itu sering anak-anak diminta untuk marketing misalkan, kemudian misalkan lagi masak-masakan, misalkan bercocok tanam, itu mulai dikenalkan dalam rangka untuk membentuk karakter yang terkait dengan life skill. Nah, di kurikulum Merdeka ini juga dikembangkan sangat bagus dengan adanya P5, asalkan P5-nya itu betul-betul buah karya dari siswa. Kan ada kalanya itu ya, ini tugas proyeknya dibawa pulang, akhirnya yang mengerjakan siapa? Orang tuanya. Yang pintar siapa? Orang tuanya. Terlalu memanjakan ya. Jadi begini, kadang-kadang mendidik anak yang terlalu, istilahnya kalau orang Jawa dimimi ya, terlalu disayang, terlalu dieman-eman, itu juga akhirnya tidak baik. Karena apa? Dia tidak akan mandiri ya. Bisa dilihat dari karakter dari peserta didik penjenengan di kelas, bisa dilihat kan banyak sekali ya karakter macam-macamnya itu. Ada yang mandiri, ada yang cengeng, ada yang egois, ada yang pemarah. Itu adalah hasil dari didikan orang tua dan juga lingkungan keluarga. Kalau anak terlalu dimanja di keluarganya, mestinya nanti efek sampingnya dia akan menjadi anak yang egois, menang sendiri. Ya, egois itu kan menang sendiri ya. Nah, seperti itu. Oleh karena itu memang harus balance ya, harus balance. Ya. Dididik dengan cara yang terlalu keras, terlalu cuek, keluarganya terlalu cuek juga tidak baik. Kalau orang menyebutnya didikan ala VOC. Lek Damis, tahu ya? Ya. Profil YouTuber yang sedang terkenal sekarang ini, Mak Damis apa Lek Damis, itu kan didikan VOC. Dan sekarang ada lagi satu lagi yang menerapkan pendidikan seperti itu. Itu juga saya juga kurang setuju. Terlalu keras dan kata-katanya terlalu kasar diberikan kepada anak-anak, sehingga anak-anak juga niru ya, anak-anaknya niru. Ada lagi yang keluarga Jepang itu yang anaknya Ritsuki itu ya, itu juga terlalu sebenarnya bagus sih cara mendidiknya. Anak itu menjadi anak yang sangat mandiri, tidak cengeng, makan sendiri, apa-apa sendiri, padahal anaknya baru usia 2,5 tahun, tetapi kadang-kadang kebablasan. Orang tuanya kadang bahasanya tuh terlalu kasar, terlalu vulgar, dan pastilah ditirukan oleh anak, sehingga anak-anaknya itu bisa mengucapkan diksi-diksi yang sungguh tidak sopan gitu kalimatnya. Ada plus minusnya. Sebagai orang tua dan juga guru yang baik itu mestinya tetap harus memilih dan memilah ya, parenting yang tepat itu seperti apa. Ada dinamikanya, kadang keras, kadang lemah. Yang penting tegas itu harus ya. Jadi anak betul-betul bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Oh, ini salah, berarti tidak boleh. Oh, ini benar, boleh lanjut. Jadi tidak abu-abu gitu. Jadi anak tahu ya membedakan mana yang harus atau boleh dilakukan dan mana yang tidak. Kalau terlalu dimanjakan itu kan akhirnya juga tidak baik. Anak tidak bisa membedakan mana yang benar dan yang salah. Yang terakhir, nilai-nilai karakter pendidikan guru. Banyak sekali di sini nilai-nilai karakter yang harus dikuasai atau dimiliki oleh seorang guru. Nah, ada banyak sekali. Nah, di sini 27, di minggu depan nanti ada lagi ya, masih ada kalau tidak salah 38 karakter yang harus dikuasai, harus dimiliki oleh seorang guru ya. Harus dong,
ya. Misalkan ada ya satu dua yang nilainya agak kendor, itu mungkin bisa ditolerir ya, tapi kalau yang nomor satu itu wajib, tidak bisa ditawar. Yang namanya religius ya, seorang guru, seorang pendidik itu harus religius, harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, melakukan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Jadi tidak ada guru yang ateis, tidak boleh, tidak bolehnya guru kok ateis, guru kok tidak mengakui adanya Tuhan, tidak beragama, itu tidak boleh ya. Kemudian nilai yang kedua, jujur. Harus seorang guru harus memiliki sikap bicara dan tingkah laku sesuai dengan realitas, jujur. Nah, guru selintotan itu sudah bukan karakter seorang guru. Kemudian toleransi ya, kemudian disiplin, kerja keras, kreatif dan mandiri. Kemudian lagi cinta damai, gemar membaca. Nah, ini yang gemar membaca, literate ya, literasinya harus dikuasai, numerasinya harus dikuasai. Iya Bu, kalau saya numerasi saya tinggi karena saya pandai menghitung uang. Nah, kalau itu tidak hanya numerasi itu ya maksudnya ya, tapi menghitung yang lainnya juga. Kemudian peduli lingkungan, peduli sosial. Kalau seorang guru masa bodoh, seorang guru tidak peka, itu bukan jiwa seorang guru. Rupa-rupanya ini guru-guru zaman sekarang ini mulai apa ya, kalau boleh dibilang kadarnya tuh sudah mulai berkurang. Misalkan emas tuh tadinya 24 karat, sekarang tinggal 17 karat ya. Nah, ini kalau tidak diimbangi dengan mengikuti pendidikan atau mengikuti seminar-seminar atau diklat, mungkin lambat laun akan sama saja dengan profesi yang lain. Ini tanggung jawab, kemudian keadilan, kesusilaan dan sopan santun. Kemudian ini masih lanjutannya, tertib ya. Pasti seorang guru harus tertib, harus suka keindahan. Ya iyalah, seorang guru kok amburadul, tidak rapi, tidak suka keindahan. Meskipun dalam hal ini keindahan juga tanda petik, tidak juga dandannya seperti artis, itu juga tidak boleh, itu terlalu ya, lebay ya, itu juga tidak baik. Nanti siswanya malah tidak melihat memperhatikan pelajarannya, malah ini melihat gurunya terus, alisnya seperti itu, waduh bibirnya seperti itu, malah tidak sesuai dengan apa yang menjadi tujuan pembelajaran. Kemudian solid ya, solidaritas, kemudian kebenaran, keterbukaan dan kepemimpinan. Ada 27 karakter ya yang saya sampaikan di pertemuan ini. Untuk pertemuan yang akan datang, pertemuan yang ke-15 akan ada sambungannya lagi. Demikian saudara-saudaraku apa yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Mohon maaf untuk hari ini tidak membuka sesi tanya jawab ya, nanti kita double di pertemuan yang ke-15. Tetap semangat ya untuk mencapai apa yang kita cita-citakan. Selamat berjumpa kembali minggu depan dalam keadaan yang lebih sehat, lebih semangat dan lebih sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.